Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Anastasia Ramadanti. Hari ini aku bakal ngebahas berita yang lagi viral banget di Indonesia maupun di Korea Selatan. Jadi berita ini pertama kali diberitakan oleh Korea Rumit atau seorang YouTuber yang tinggal di Korea Selatan, yaitu memberitakan bahwa di Korea Selatan itu sedang viralnya berita tentang ABK Indonesia yang bekerja di sebuah kapal Cina bernama Loxing 629. Ketika kapal tersebut mampir ke Busan, Korea Selatan, 14 ABK melaporkan ke pemerintah setempat tentang kondisi mereka yang memprihatinkan pada 6 Mei 2020. Media Korea Selatan, MBC, menayangkan liputan eksklusif dari pemberitaan tersebut. 4 dari 18 ABK tersebut pun meninggal dunia. 3 orang meninggal ketika masih berada di atas kapal. Dan 1 meninggal saat sudah berada di Busan dan mengeluh dadanya sakit dan akhirnya dia itu dibawa ke rumah sakit. Tetapi dengan disayangkan sekali, ia pun harus meninggal dunia karena infeksi paru-paru. Sedangkan 3 ABK lainnya yang sudah meninggal dahulu sebelum dia, lebih tepatnya meninggal di kapal, adalah Al-Fatah yang berusia 19 tahun meninggal dunia pada September 2019 karena sakit. Yang kedua, Sefri yang masih berusia 24 tahun asal Palembang diduga meninggal dengan penyakit yang sama. Kemudian Ari yang berusia 24 tahun yang meninggal dunia pada Februari 2020. Kemudian dari hasil forensik, Effendi Pasaribu yang meninggal ketika sudah di Busan menunjukkan bahwa ia mengalami pneumonia atau radang paru-paru. 14 ABK lainnya menunjukkan video perlakuan yang mereka terima di kapal Loxing ini. Keempat rekan yang meninggal disebut telah sakit selama sebulan dan badannya membengkak. Jadi kayak awalnya yang bengkak itu hanya kaki, kemudian menjalar sampai ke seluruh tubuhnya membengkak. Selain itu, mereka menunjukkan kondisi terlalu banyak bekerja sehari-harinya. Jadi mereka itu bekerja 30 jam, hanya diberi waktu istirahat 6 jam, dan itu juga istirahat sudah dipotong untuk istirahat jam makan. Jadi kayak kalian bayangin aja udah kerja 30 jam non-stop, cuman diberi istirahat 6 jam, kayak nggak masuk di akal aja. Kapal Loxing membawa perbekalan berupa makanan dan minuman, tetapi yang sangat-sangat disayangkan sekali, yang boleh meminum air mineral yang dibawa itu hanya kru atau ABK yang berasal dari Cina. Sedangkan ABK WNI atau masyarakat ABK dari Indonesia ini hanya diperbolehkan minum dari air yang telah difiltrasi, jadi air laut yang telah difiltrasi. Para ABK mengaku menjadi pusing karena meminum air tersebut. Selain itu mereka jadi cepat batuk dan juga mereka tuh batuknya berdahak dan badan mereka tuh menjadi lebih cepat capek dan lelah. Bahkan 4 ABK yang meninggal diduga kesehatannya memburuk karena meminum air tersebut. Yang mencengangkan lagi, terdapat perjanjian yang ditandatangani sebelum mereka bergabung dengan kapal Cina ini. Jadi kayak mereka tuh menandatangani di atas materai bahwa apapun yang bakal terjadi di atas kapal mereka siap. Tetapi ketika mereka meninggal dunia di atas kapal, mereka akan dikremasikan saat kapal tersebut sandar dan abunya akan dikembalikan di Indonesia. Tetapi kenyataannya, ketiga ABK yang meninggal di atas kapal dibuang secara tidak manusiawi di laut dan melanggar atau tidak mematuhi perjanjian di awal kerja tersebut. Dan ternyata para ABK ini diasuransikan senilai 150 juta rupiah.
Yang mengejutkan lagi, para ABK bercerita bahwa mereka bisa mendapat hukuman berupa diikat. Para ABK juga terpaksa terikat dengan kapal tersebut karena berbagai hal, mulai dari paspor mereka tuh ditahan, memiliki deposit dengan nominal yang besar, dan masih banyak lagi. 5 ABK kapal tersebut pun mengaku selama 13 bulan mereka bekerja, mereka tuh hanya digaji 1,7 juta atau kalau diperhitungkan satu bulannya itu hanya 100.000 rupiah. Bayangkan sangat minim sekali. Kemudian para ABK ini juga mengatakan jika kapal loksing melakukan aktivitas ilegal, merupakan mereka ini mendapatkan surat izin untuk menangkap ikan tuna, tapi mereka tuh malah menangkap ikan-ikan hiu juga. Jadi kayak kenapa sih mereka itu tidak bisa bersandar dan mengkremasi orang-orang yang telah meninggal di atas kapal tersebut? Karena mereka takut aksi mereka ini ketahuan karena masih ada sirip-sirip atau bekas-bekas hiu yang mereka potong dan takut mereka ketahuan mendapatkan pelanggaran hukum lagi. Tetapi sangat disayangkan karena mereka melakukan tindakan yang tidak wajar atau melakukan menyelewengi aturan karena mereka kan hanya seharusnya menangkap ikan tuna, tetapi menangkap ikan hiu mereka melakukan pelanggaran HAM yang sangat kejam. 14 ABK yang berhasil mendarat di Busan langsung melaporkan pelanggaran HAM yang mereka terima. Mereka mendapat pengawasan dari pemerintah setempat. Saat kapal longsing akan diinvestigasi oleh pihak Korea Selatan, kapal tersebut pun telah pergi. Pemerintahan ini pun menimbulkan amarah di kalangan netizen Korea Selatan. Bahkan video di YouTube portal berita MBC hampir mencapai 2,5 juta penonton pada 6 Mei 2020. Kini 14 ABK tersebut memiliki harapan untuk kembali pulang ke Indonesia. KBRI Indonesia di Korea Selatan telah melakukan koordinasi dan akan segera memulangkan mereka setelah menjalani karantina. Karena saat ini kita ketahui kita juga sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mengharuskan ketika kita pergi atau keluar dari suatu tempat harus melakukan karantina. Hal dari berita yang kita ini bahwa ketika kita kerja, kita itu harus benar-benar yakin dan mencari tahu tempat kita bekerja ini apakah baik untuk kita atau tidak. Jangan dengan mendengar berita bahwa kita akan digaji dengan besar itu membuat kita tergiur dan akhirnya menyusahkan atau merugikan diri kita sendiri. Oke, sekian berita dari aku hari ini. Kalau ada yang salah atau ada berita yang kurang, aku mohon maaf. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye-bye.